Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurin Natiko Isadal Mabrurah dari Program Studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah UIN Madura. Pada video kali ini saya akan bahas tentang model pembelajaran PBL menggunakan alat bantu AI pada materi deret aritmatika untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Tren Pendidikan Matematika. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang deret aritmatika. Jika di minggu kemarin kita membahas tentang baris aritmatika, sekarang kita membahas tentang deret aritmatikanya ya. Nah, mungkin dari kalian sudah ada yang tahu mengenai definisi dari deret aritmatika. Silakan mengacungkan tangan. Ya, silakan Anton. Ya, benar sekali. Jadi seperti itu ya anak-anak ya, seperti apa yang sudah dijelaskan Anton tadi. Nah, sekarang kalian coba lihat tulisan yang ada di papan ini. Ibu bacakan ya tulisan yang ada di papan. Seorang pekerja harus menumpuk tumpukan baloknya. Tumpukan paling bawah itu 15 balok, terus tumpukan di atasnya itu 13 balok, dan seterusnya ya, dikurangin 2 anak-anak, sehingga pada tumpukan terakhir itu hanya tinggal 1. Nah, masalahnya di sini adalah berapa total seluruh balok kayu yang ada pada tumpukan tersebut. Nah, ini ibu akan jadikan sebuah soal pertanyaan dan kalian harus mengerjakannya. Sebelum itu, soal ini termasuk pada dunia nyata ya, pada kenyataan sehari-hari ya, dan ini berhubungan dengan konsep deret aritmatika yang akan kita pelajari pada hari ini anak-anak. Nah, sekarang ibu akan membagi kelompok ya. Kalian berhitung dari angka 1 sampai 4, kemudian kalian berkumpul dengan kelompok masing-masing sesuai angka. Silahkan. Ya, sudah berkumpul ya dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang perwakilan dari setiap kelompok maju ke depan untuk mengambil LKPD yang akan ibu berikan. Ya, ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2 ya, ini untuk kelompok 3, dan ini untuk kelompok 4. Nah, sekarang tugas kalian dengan kelompok kalian masing-masing itu untuk menentukan rumus matematika, untuk menghitung total balok SN, dan terapkan untuk menyelesaikan masalah yang tadi ibu berikan ya. Sebelum mulai mengerjakan, kita bisa menggunakan alat bantu AI. Bagi yang bawa ponsel, silahkan buka ponselnya, dan yang membawa laptop bisa menggunakan laptopnya. Kalian bisa menggunakan aplikasi AI misalnya seperti ChatGPT, Gemini, atau AI apapun itu yang kalian ketahui. Tapi ingat ya anak-anak ya, AI ini hanya sebagai alat bantu ya, alat bantu kalian untuk mengerjakan soalnya ya, bukan kalian hanya asal catat dari hasil pekerjaannya AI. Jadi tugasnya ibu minta nanti pengerjaannya itu ada 2 ya, pengerjaan secara manual dan juga pengerjaan dengan menggunakan alat bantu AI ya, apakah ada kemiripan atau tidaknya ya. Jadi ingat ya, AI ini hanya sebagai alat bantu ya, bukan untuk langsung ditulis ya. Kalian harus pahami dulu apa isi AI-nya, baru kalian tulis ya. Setelah itu bandingkan dengan hasil kalian mengerjakan secara manual. Misalnya kalian bisa tuliskan di AI kalian, atau misal nih di ChatGPT, kalian tinggal tuliskan saja kalian ingin mengetahui ciri-ciri. Kalian tinggal tulis saja ciri-ciri deret aritmatika atau bagaimana cara menjumlahkan deret aritmatika. Nah, nanti itu akan keluar anak-anak ya, di AI-nya itu akan keluar penjelasannya. Kalian tinggal membaca dan memahami ya dari penjelasan AI tersebut. Nah, silahkan kalian kerjakan dengan kelompok masing-masing, bisa menggunakan alat bantu AI ya, ChatGPT, apapun itu terserah kalian ya. Silahkan ibu kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan dengan kelompok masing-masing. Bagaimana untuk kelompok 1? Ada yang tidak dipahami? Sudah menemukan pola barisannya? Sudah? Bagus. Bagaimana untuk kelompok 2? Wah, bagus, kalian sudah menemukan hipotesis rumus SN ya.
sekarang kalian bisa menggunakan AI atau hitung secara manual ya. Jika ada yang tidak dimengerti, bisa menggunakan aplikasi AI, ChatGPT atau Gemini ya, Nak. Ya, bagus. Untuk kelompok 3 bagaimana? Ada yang tidak dipahami? Oh, tidak ada. Untuk kelompok 4 bagaimana kelompok 4? Tidak ada juga. Waktunya tinggal 15 menit ya anak-anak. Setelah itu kalian harus mempresentasikan hasil kerja kalian ya menggunakan manual dan juga alat bantu AI. Oke anak-anak, waktunya sudah selesai. Sekarang Ibu akan meminta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menjelaskan hasil kerjanya. Silahkan, apakah ada yang ingin menjelaskan terlebih dahulu? Atau Ibu saja yang memilih? Oke, baik, Ibu saja ya yang memilih anak-anak. Sekarang coba kelompok 4, jelaskan penyelesaiannya secara manual. Silahkan. Ya benar, terima kasih. Ya benar, terima kasih. Beri tepuk tangan semuanya untuk kelompok 4. Sekarang untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil kerjanya. Menggunakan alat bantu AI ya kan? Ya, terus silahkan. Oke, bagus. Terima kasih. Beri tepuk tangan semuanya. Sekarang untuk kelompok 3 menjelaskan hasil kerjanya. Ya, bagus. Ya, tepat sekali. Rumus itu didapatkan dari mana, Nak? Oh ya, bagus. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan semuanya. Hebat anak-anak, beri tepuk tangan untuk diri kalian sendiri. Nah, hari ini kita tidak hanya menemukan total balok, tapi juga memahami konsep bentuk N, suku pertama, deret aritmatika, dan SN. Ya, kita lihat bahwa SN ini adalah hasil penjumlahan dari suku pertama sampai suku ke N. Ya, seperti itu anak-anak ya. Jadi intinya deret aritmatika itu adalah penjumlahan dari baris aritmatika ya. Misalnya barisnya itu sama seperti tadi. Misalnya barisnya itu 3, 5, 7, dan 9 juga seterusnya dengan jeda atau beda 2, maka deret aritmatika itu dengan menjumlahkan suku-sukunya tersebut. Jadi dijumlahkan 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 sama dengan 24. Kita juga menemukan rumus deret aritmatika jika bedanya itu ditemukan seperti ini ya rumusnya, dan seperti ini ya rumusnya. Dan kita juga menemukan rumus deret aritmatika jika SN-nya ditemukan seperti ini anak-anak. Jadi cukup sekian ya pertemuan kita pada hari ini yang membahas tentang deret aritmatika ya. Sebelum kelas ini ditutup, Ibu akan memberikan kalian tugas di rumah ya sebagai PR. Dibuka LKS-nya ya, halaman 30. Kalian kerjakan nomor 1 sampai 5. Ya, kalian bisa menggunakan juga alat bantu AI untuk menyelesaikan soal-soal ini ya anak-anak ya. Tapi ingat, AI itu hanya sebagai alat bantu saja ya. Nanti Ibu minta pengerjaan secara manual dan pekerjaan menggunakan alat bantu AI. Seperti itu ya anak-anak. Bisa dipahami? Ya. Oke ya. Sekarang kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelebihan PBL adalah mendorong siswa berpikir kritis, kreatif, serta mampu memecahkan masalah nyata secara mandiri. PBL juga meningkatkan kerjasama dan komunikasi antar siswa karena mereka sering kerjasama dalam kelompok. Dengan PBL, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan terpusat pada siswa. Sementara itu, AI dalam pendidikan membantu
Personalitas pembelajaran, memberikan umpan balik otomatis serta mempermudah guru dalam menilai dan memantau perkembangan siswa. AI juga dapat menyediakan sumber pembelajaran yang interaktif dan adaptif. Sedangkan kekurangan dari PBL adalah membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih banyak serta kesiapan guru dalam rencana masalah yang relevan. Kelemahan AI meliputi ketergantungan terhadap teknologi,